Swipers, sudah nonton Media Expert episode Strategi Marketing Apotek? Di sana, saya dan Marta Nitan, Chief Operating Officer Marketers, berdiskusi tentang strategi marketing low budget, high impact untuk bisnis apotek. Apotek itu kan berbasis teritori ya, lokasi betul. kan biasanya. Nah, bisa menggunakan community marketing. Jadi misalkan ibu-ibu arisan atau PKK atau RT Karang Taruna itu bisa diperkenalkan tentang apotek kita, atau kita ambil salah satu case, yaitu misalkan produk ini keunggulannya ini, ada hal-hal di kandungan di produk ini yang misalkan vitamin ya. Kenapa sih orang itu butuh vitamin D dengan dosis tertentu? Nah itu bisa diberikan edukasi. Penyuluhannya lewat tadi Community, betul. Marketing. Salah satu pembahasan menarik adalah tentang marketing komunitas. Dari cuplikan tadi, kami coba cari contoh keberhasilan strategi marketing komunitas di bisnis apotek. Dan kami menemukan sukses story apotek yang berhasil menjalankan strategi tersebut. Swipers tahu cerita tentang peningkatan profit CVS Farmasi, salah satu apotek terbesar di Amerika Utara yang naik sebesar 4,1% dalam 1 bulan. Bayangkan 1 bulan. Kenaikan tersebut dikarenakan strategi marketing komunitas yang dilakukan oleh apotek tersebut dengan cara menghadirkan layanan kesehatan dan program pencegahan penyakit secara aktif di komunitas. Langsung aja kita bedah bagaimana menjalankan strategi marketing komunitas khususnya bisnis apotek. Bersama saya, Immanuel Tagalu, semua akan saya bahas di Swipreneur, edukasi membangun farmasi. Apa itu marketing komunitas? Menurut Philip Kotler, marketing komunitas adalah bentuk pemasaran yang membangun hubungan pelanggan dalam jangka panjang yang membuat mereka terlibat dalam komunikasi dua arah. Dengan kata lain, marketing komunitas ini bertugas memelihara keberlangsungan bisnis penjualan apotek melalui pelanggan yang berkomunitas dan memiliki keterkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan apotek. Bayangkan, dalam satu komunitas memiliki setidaknya 20 anggota aktif. Dan misalkan setiap anggotanya memiliki keluarga 5 orang, maka setidaknya Swipers memiliki 100 calon pelanggan dari satu komunitas saja. Peluang atau potensi yang sangat sayang rasanya jika tidak dimaksimalkan. Potensi komunitas. Pada dasarnya, apotek bisa mengajak semua jenis komunitas untuk bekerja sama. Karena setiap aspek dari kegiatan pasti ada kaitannya dengan kesehatan. Namun Swiper harus berhati-hati dalam memilih. Memilih apa? Memilih komunitas yang benar-benar berpotensi mendukung strategi komunitas apotek yang Swipers jalani. Berikut kategori potensi, kategori komunitas, dan jenis komunitas. Kriteria komunitas. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi kriteria komunitas yang cocok dan berpotensi bagi apotek milik Swipers. Dengan cara menentukan A. Ukuran dan jumlah anggota. Sebuah komunitas yang populer dan memiliki jumlah anggota yang banyak dapat menjadi potensi yang baik untuk kerjasama karena dapat menjangkau banyak orang. B. Kesesuaian demografis. Demografis komunitas yang sesuai dengan target pasar atau pelanggan bisnis Swipers akan lebih mungkin memberikan manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, aktivitas dan keterlibatan. Tingkat aktivitas dan interaksi anggota dalam komunitas dapat menjadi indikator apakah komunitas tersebut aktif dan apakah anggotanya akan berpartisipasi aktif dan responsif. Berikutnya adalah area jangkauan komunitas. Pastikan bahwa komunitas tersebut dalam jangkauan apotek milik Swipers. Hal ini dikarenakan target calon pelanggan apotek dari lingkup anggota komunitas bisa memungkinkan merembet ke anggota keluarga masing-masing anggota komunitas itu. Bentuk kerjasama. Ada beberapa ide untuk bentuk kerjasama yang dapat ditawarkan ke komunitas. Beberapa ide tersebut tentunya bisa dikembangkan lagi dengan win-win solution bagi kedua belah pihak. Ini adalah bentuk contoh kerjasama yang bisa dilakukan. Diskon dan penawaran khusus. Apotek dapat menawarkan diskon kepada anggota komunitas. Misalnya, diskon khusus untuk anggota kelompok yoga sebesar 10% di pembelanjaan pertama. Layanan konsultasi kesehatan.
Apotek juga dapat memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada komunitas melalui obrolan grup chat secara online, telepon, atau offline. Kegiatan ini juga dapat membantu anggota komunitas untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya tanpa harus pergi ke rumah sakit. Edukasi kesehatan bersama. Apotek juga dapat bekerja sama dengan komunitas setempat, seperti komunitas lari atau komunitas penggiat penyakit tertentu untuk menyelenggarakan sesi edukasi kesehatan. Apoteker dan apotek dapat memberikan informasi tentang penggunaan obat-obatan, manajemen penyakit, dan tentunya praktik kesehatan yang baik. Kesimpulannya, marketing dengan komunitas seperti ini bisa jadi salah satu senjata Swipers dalam memperkenalkan apotek Swipers dan menjangkau pelanggan baru yang lebih banyak. Selamat mencoba untuk strategi. Apakah kamu ingin mencoba strategi marketing komunitas ini? Tolong Swipers boleh tulis di kolom komentar. Info penting, SwipRx juga bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai macam kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di SwipRx Belanja. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video SwipRx Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Swipreneur, edukasi membangun farmasi. SwipRx.